got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys to Cahaya adalah energi dalam bentuk gelombang elektromagnetik yang dapat dilihat oleh mata manusia dengan panjang gelombang sekitar 380 sampai 750. Sementara itu, sinar adalah bagian dari cahaya dan disebut sinar jika sumber terangnya adalah dari benda yang dapat memancarkan terang itu sendiri, seperti sinar matahari, sedangkan cahaya disebut jika sumber terangnya hanya berupa pantulan dari benda yang bersinar seperti cahaya bulan. Berikut adalah sifat-sifat cahaya. Yang pertama, cahaya dapat merambat lurus. Yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Yang ketiga, cahaya dapat dibiaskan. Yang keempat, cahaya dapat dijelaskan atau disebarkan. Cahaya dapat menembus benda. Cahaya dapat menembus benda bening atau transparan. Contoh sifat-sifat cahaya dalam kehidupan kita sehari-hari yaitu cahaya dapat merambat lurus seperti senter yang dipantulkan ke depan. Cahaya dapat dipantulkan seperti cahaya yang jatuh pada permukaan yang dapat memantulkan cahaya seperti cermin. Cahaya dapat dibiaskan seperti saat berenang dan meletakkan sebuah tongkat ke dalam air dan terkena cahaya matahari, maka tongkat akan tampak lebih besar dari ukuran sebenarnya. Cahaya dapat diuraikan atau disebarkan seperti munculnya pelangi cahaya. Cahaya dapat merambat benda bening atau transparan seperti kaca jendela rumah atau kaca mobil. Sifat-sifat cahaya. Yang pertama, cahaya memiliki beberapa sifat yang perlu diketahui. Pertama, cahaya dapat merambat lurus. Sifat ini dapat dilihat saat senter disisihkan ke depan, maka cahaya senter akan merambat lurus sesuai arah yang dituju. Rambatan cahaya dapat merambat lurus benda transparan atau transparan. Contohnya seperti kaca jendela rumah. Yang kedua, cahaya dapat dipantulkan ketika cahaya mengenai permukaan yang datar dan licin. Kemudian cahaya akan mengalami pemantulan teratur, misalnya pada cermin. Pemantulan cermin pada cekung memiliki sifat bayangan lebih besar dari ukuran benda aslinya. Adapun sifat bayangan pada cermin cembung yaitu lebih kecil dari ukuran aslinya. Yang ketiga, cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan. Pada bidang yang sempit, cahaya mengalami pelenturan gelombang yaitu terjadinya atau peristiwa pembelokan arah rambatan cahaya gelombang karena melewati celah. Yang keempat, cahaya dapat merambat benda bening. Benda yang bening adalah benda yang dapat dirambati oleh cahaya. Dengan kaca bening tersebut, cahaya sinar matahari tetap dapat masuk ke dalam ruangan meskipun ada penghalang karena jendela tersebut. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan yang kelima, yaitu cahaya dapat mengalami inferensi. Inferensi adalah peristiwa ketika dua gelombang cahaya bertemu dan saling mempengaruhi. Inferensi dapat terjadi pada cahaya yang memiliki panjang gelombang yang sama. Yang keenam, cahaya dapat diuraikan atau dipecah-pecah menjadi warna-warna yang berbeda. Cahaya yang dipecah-pecah menjadi warna-warna yang berbeda disebut cahaya spektrum. Contoh warna cahaya yang bisa dikenal dari warna pelangi yakni merah, jingga, kuning, biru, hijau, nila, dan ungu. Yang ketujuh, cahaya merupakan radiasi elektrogenetik baik dengan panjang gelombang kasat mata maupun tidak. Cahaya juga merupakan paket partikel yang disebut foton. Selanjutnya, sumber cahaya adalah benda-benda yang dapat mengeluarkan cahaya sendiri. Sumber cahaya dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu cahaya alami dan cahaya jenis sumber cahaya. Yang pertama, cahaya alami. Sumber cahaya alami adalah cahaya yang berasal dari alam. Contoh dari sumber cahaya alami adalah matahari yang merupakan sumber cahaya utama dan dominan di bumi. Yang kedua, bintang. Yang ketiga, bulan. Yang keempat, organisasi hidup yang mampu mengeluarkan cahaya seperti kunang-kunang dan ubur-ubur. Yang kedua yaitu cahaya buatan. Sumber cahaya buatan adalah cahaya yang dibuat oleh manusia. Contoh dari sumber cahaya buatan adalah lampu listrik, lampu gas, lampu minyak, atau lilin. Pantulan cahaya adalah proses perubahan arah lambat cahaya ke sisi medium asalnya. Setelah menunjukkan suatu bidang pantul, berikut adalah jenis-jenis pantulan cahaya. Pantulan teratur refleksi spesifik terjadi pada pemakluman rata seperti cermin atau udara yang tenang. Pada pantulan teratur, cahaya akan dipantulkan ke satu arah. Syarat utama pemantulan teratur adalah sinar datang, garis normal, dan sinar pantulan terdapat pada garis-garis bidang datar yang sama. Setelah itu, pemantulan ini juga memiliki sinar-sinar pantulan dengan arah ini
dengan arah dan besar sudut yang selalu sama. Pemantulan difus atau pemantulan baur atau difus refleks terjadi pada pemantulan kasar atau tidak rata seperti tembok, kayu, batu, dan tanah. Pada pemantulan difus, cahaya akan dipantulkan ke segala arah. Pemantulan tidak rata dan memantulkan garis-garis sinar. Pantulan yang berarah acak. Meskipun begitu, namun silus tetap berlaku pada pemantulan difus. Hukum Celsius memiliki 2 poin penting. Pertama, sinar datang garis normal atau N dan sinar pantulan atau R terletak pada suatu bidang datar. Kedua, besarnya sudut datang sama dengan sudut pantulan. Berikut adalah konsep pemantulan cahaya. Pantulan cahaya adalah proses di mana cahaya mengenai suatu benda kemudian dipantulkan kembali ke arah lain. Berikut adalah konsep pemantulan cahaya. Pengertian pemantulan cahaya adalah proses terpecahnya kembali cahaya dari bidang pantul. 1. Hukum Celsius. Hukum Celsius adalah hukum yang menyatakan bahwa sinar datang garis normal dan sinar pantul terletak pada satuan bidang datar berdasarkan sudut. Datar sama dengan sudut pantulan. Jenis-jenis pemantulan. Terdapat 2 jenis pemantulan, yaitu pemantulan teratur refleks spekuler dan pemantulan difus atau pemantulan baur refleks difus.